Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyu Dani Saputra, Wahyu Setianingrum, Weli Artensia Tanani, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khutbah, Dakwah, dan Tablik. Pengertian khutbah, dakwah, dan tablik. 1. Khutbah secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Selain itu juga, khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Adha, istisqa, khusuf, wukuf, dan nikah. Sedangkan pengertian khutbah secara istilah yaitu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan kebebasan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah dalam rangka sholat wusuf dan khusuf. 2. Tablik. Secara etimologi atau bahasa berasal dari kata balago yabligu tabligan yang artinya menyampaikan dan memberitahukan dengan lisan. Adapun menurut terminologi atau istilah, tablik berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat muslim. Tablik juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. 3. Dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yadi'u dakwatan yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan nyata supaya mendapat kebahagiaan yang hakiki baik di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut terminologi adalah sebuah usaha baik perkataan maupun perbuatan yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidah serta berhukum dengan syariatnya. Seseorang yang melakukan dakwah tersebut dai. Adapun macam-macam dakwah berdasarkan bentuk penyampaiannya yaitu 1. Dakwah dengan lisan, kultum, kajian khutbah. 2. Dakwah dengan lisan, majelis buku, membuat artikel lalu diletakkan di majalah, dinding atau diunggah ke internet. 3. Dakwah dengan perilaku, memberi contoh kepada orang lain agar berperilaku baik sesuai syariat Islam. B. Pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Pentingnya khutbah. Ketika khutbah menjadi salah satu aktivitas ibadah, maka tidak mungkin khutbah ditinggalkan. Contohnya, apabila sholat Jumat dan wukuf tidak ada khutbahnya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Jadi peran khutbah di sini menjadi sangat penting. Apalagi khutbah menjadi saran untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah juga memiliki kedudukan agung dalam Islam sehingga sepatutnya seseorang khotib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 2. Pentingnya tablik. Tablik merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebut dalam kitabnya bahwa tugas seorang Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Kita sebagai umat muslim memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kegiatan tablik tersebut. Tidak mesti menjadi seorang ulama dahulu. Siapapun yang melihat kemungkaran di matanya dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti permasalahan agama, ia harus menyampaikan kepada yang lain siapapun mereka. Walaupun itu hanya satu ayat, Nabi pernah bersabda yang berbunyi, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. 3. Pentingnya dakwah. Dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam.
Di antara pentingnya dakwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya antara lain wala takun minkum ummati yad'una alal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkari wa ulnika huwal muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Next. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Ia memulai dakwahnya kepada istri, keluarga, dan teman-temannya sehingga raja yang berkuasa pada saat itu. C. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah. A. Syarat seorang khutbah. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang terakhir yaitu mengetahui ilmu agama. Kemudian yang B. Syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sudah waktu sholat zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, dan yang terakhir yaitu tertib. C. Syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sudah tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Kemudian khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Khatib harus laki-laki, khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri jika mampu, dan yang terakhir yaitu hendaknya tertib dalam melakukan khutbah. D. Yaitu rukun khutbah. Yang pertama yaitu membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca selawat Nabi, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah yang kedua. E. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khatib memberikan salam sebelum azan dikumandangkan. Yang kedua, khutbah diucapkan dengan kalimat yang jelas, pas, mudah dipahami, dan disampaikan dengan penuh semangat. Dan yang terakhir yaitu khatib menyampaikan khutbah hendaknya diperpendek dan jangan terlalu panjang. Sebaiknya sholat Jumatnya yang diperpanjang. Nomor 4, khatib menghadap ke arah jamaah ketika berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun-rukun khutbah. Yang keenam, khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kedua yaitu ketentuan tablik. A. Syarat mubalik. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mendalami ajaran agama Islam. B. Etika dalam menyampaikan Islam. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat, sumbernya juga harus jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologi si penerima. Dan yang terakhir yaitu tidak menghasut orang lain untuk merusak, bermusuhan, berselisih, dan tidak mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan dakwah. A. Syarat seorang da'i. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mendalami ajaran agama Islam. Kemudian yang B yaitu etika dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, diucapkan dengan jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilaksanakan dengan mauzatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif pengajaran.
Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Yang keempat, dakwah dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan dengan dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu dakwah dilaksanakan dengan bersabar. Apabila seorang dai tidak memiliki kesabaran dan menahan diri, ia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian bagian C, objek dakwah. Objek dakwah adalah orang yang didakwahi, dengan kata lain orang yang diajak kepada agama Allah dan untuk kebaikan. Objek dakwah mencangkup seluruh manusia, tak terkecuali si pendakwah itu sendiri. Cara penyampaian pesan dari dai kepada mad'u sangat penting untuk pemahaman pesan yang ditangkap mad'u. Sebab apabila cara penyampaian tidak sistematis, maka akan kurang efektif di mata mad'u. Kemudian yang D yaitu materi dakwah. Materi dakwah adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada subjek dakwah kepada objek dakwah yang meliputi seluruh ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Secara umum, syariah, hukum, akhlak, dan muamalah. Kemudian yang E yaitu metode dakwah. Metode dakwah yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang dai dalam berdakwah agar maksud dari dakwah tersebut tercapai. Metode dakwah tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapapun yang mendapatkan petunjuknya. Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian metode dakwah tersebut dijabarkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdakwah dengan hikmah, dan yang kedua yaitu berdakwah dengan maudi'ah hasanah. Bagian F yaitu berdakwah dengan mujadalah ahsan. Mujadalah ahsan adalah melakukan diskusi, bertukar pikiran, ataupun membantah perkataan yang lembut dan tidak menggunakan ucapan yang kasar, sehingga dapat diterima oleh lawan dengan lapang dada. D. Tata cara praktik dalam berkhutbah. 1. Khutbah pertama. Khatib berdiri memberi salam. Kemudian khatib duduk memberikan salam. Khatib berdiri kemudian membacakan bacaan hamdalah seperti berikut. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Kemudian pada waktu memberikan wasiat takwa, hendaklah dengan mengutip minimal 1 ayat Al-Quran. Menutup khutbah dengan bacaan sebagai berikut. Qaulun qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Kemudian khutbah kedua. Setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar, lalu berdiri lagi, lalu membaca hamdalah, syahadatain, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat takwa, lalu mendoakan kaum muslimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Kemudian ditutup dengan bacaan Abadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idukum waladzikrullahi akbar. E. Yaitu ayat dan hadis yang terkait dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan khutbah, tabligh, dan dakwah bagi setiap individu mukmin. Berikut contoh dalil dan hadis tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Ballighu anni walau ayatan. Artinya, dari Abdullah bin Amr diturunkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari.
Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Al-Quran Surat Fusilat ayat 33. F. Hikmah khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang umat Islam yang baik, kita tentu harus merealisasikan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah di mana saja kita berada. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, ketika sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khotib. Yang kedua, ketika kita melihat keadaan sekitar yang termasuk maksiat seperti mencuri, tawuran, mencontek, dan sebagainya, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial. Yang ketiga, jika melihat sesuatu yang baik, contohnya dimulai dari diri sendiri, dari tindakan yang kecil, dimulai dari sekarang. Yang terakhir yaitu lebih efektif mengikuti kegiatan keagamaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.